Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da Maghrib 23 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 22 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Amin, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian, yaitu Ad-Dawrah Syar'iyyah fi Shiyami wa Ramadan, kajian Islam intensif tentang puasa dan Ramadan, dan ini adalah sesi yang keempat, yang terakhir untuk tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan yang keempat, terakhir di dalam kajian Islam intensif sehari tentang puasa dan Ramadan di kota Samarinda tahun 1446 Hijriah. Dan pada pertemuan yang terakhir ini kita membahas sebuah tema, kiat sukses meraih berkah Ramadan. Dari tema ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam Ramadan ada keberkahan. Lalu bagaimana cara menggapai keberkahan Ramadan tersebut? Sebelumnya kita ingin mengetahui dulu apakah benar memang Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Ini poin pertama. Apakah memang benar Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah? Maka jawabannya iya. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Berdasarkan ayat ini, kita ambil pelajaran bahwa Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadhan. Dan lebih tepatnya lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di 10 hari terakhir bulan Ramadhan, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya berada pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan berkah dari Al-Quran, jika disambung dua ayat tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 digabung dengan surat Al-Qadar ayat 1, digabung lagi dengan surat Ad-Dukhan ayat 2. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Ini semua ayat menunjukkan bahwa Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menamai Lailatul Qadar bulan yang penuh dengan berkah. Dan Lailatul Qadar tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Oleh karenanya sekali lagi, berdasarkan ayat-ayat ini kita menyimpulkan bahwa Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atakum Ramadhan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Hadis ini menunjukkan bahwa Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Berarti sudah terjawab, apakah benar Ramadhan bulan penuh dengan berkah? Jawabannya iya. Ramadhan bulan penuh berkah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau seandainya Ramadhan bulan yang penuh dengan berkah, ada apa dan mengapa kita harus mempelajari keberkahan bulan Ramadhan? Jawabannya adalah agar kita mempersiapkan diri dan tekad untuk memasuki bulan Ramadhan sehingga kita bisa benar-benar beramal saleh, bersemangat agar mendapatkan keberkahan tersebut. Jadi jawabannya adalah ketika kita mengetahui bahwa Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan berkah, maka kita mempersiapkan tekad, niat yang bulat. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur kepadaku, maka aku harus untuk mendapatkan keberkahan Ramadhan. Aku harus bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan waktu
kekuatan, daya upaya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, bahkan mendapatkan puncak keberkahan bulan Ramadan. Ini tujuannya. Kenapa kita harus mempelajari? Poin pertama, meyakini Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, agar kita punya tekad yang bulat, semangat yang kuat untuk bersungguh-sungguh mencari keberkahan Ramadan, bahkan puncak keberkahan Ramadan. Selama hayat masih dikandung badan, maka pantang untuk mundur sebelum selesai bulan Ramadan. Pantang untuk lalai sebelum selesai malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan semakin hari, semakin mau berakhir bulan Ramadan, semakin semangat memfokuskan diri bersungguh-sungguh berburu puncak keberkahan bulan Ramadan, yang mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena ajal seseorang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla fi'ula. Taib. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, agar kita lebih memahami Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, maka kita wajib untuk mengenal apa arti keberkahan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arti keberkahan yang pertama adalah secara bahasa an-nama wa ziyadah, pertumbuhan dan pertambahan. Setiap kata barakah menunjukkan kepada pertumbuhan dan pertambahan. Dan ini disebutkan secara istilah syariat di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Afan, surat Ali Imran, bukan Al-Maidah. Surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di Bakkah, itu kota Mekah Al-Mukarramah. Mubarakan, penuh dengan berkah, sebagai petunjuk bagi alam semesta. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Qurtubi ulama Islam abad ke-7 Hijri, di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, beliau mengatakan, ja'alahu mubarakan, Allah menjadikan Masjidil Haram yang ada Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, menjadikan penuh dengan berkah. Mengapa? Litadha'ufil 'amali fihi fal barakah kathratul khair wa ziyadatu. Karena beramal ibadah di dalam Masjidil Haram, satu salatnya dilipatkan menjadi 100.000 salat. Beramal ibadah di dalamnya dilipatkan ganjaran pahalanya. Maka berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Oleh karena itu, kalau orang mengatakan syahrun Ramadan syahrun mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, berarti Ramadan keberkahannya
banyak dan terus bertambah. Kebaikannya banyak dan terus bertambah. Pahalanya banyak dan terus bertambah. Ampunannya banyak dan terus bertambah. Pengampunan, pemerdekaan dari api nerakanya di setiap malamnya banyak dan terus bertambah. Pengabulan doanya banyak dan terus bertambah sampai akhirnya. Semakin mau berakhir bulan Ramadan, semakin puncak keberkahan ada di dalamnya. Ini arti berkah. Arti berkah yang kedua secara etimologi diambil dari kata birkah. Birkah yang artinya adalah diam. Air ada di dalam sumur artinya diam, tidak bergerak. Maka arti keberkahan secara terminologi syar'i yang kedua adalah kasratul thubutul khair wa dawamuhu. Kebaikan yang tetap dan terus menerus ada tanpa berkurang. Kebaikan yang tetap dari awal malam Ramadan. Kebaikannya tetap dan terus menerus selalu ada. Tidak pernah ada malam kecuali ada keberkahannya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 137. Wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna haulahu. Atau barakna fiha, afwan. Dan kami wariskan untuk orang-orang yang lemah di timur bumi dan juga di barat bumi yang kami berkahi di dalamnya. Imamul Mufassirin Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya, tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari Al-Jami' fi Ta'wili Ayil Quran, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, beliau mengatakan allati ja'alna fiha al-khaira thabitan wa da'iman li ahliha fal barakah thubutul khair wa dawam. Yang mana kami jadikan untuk penduduk bumi yang ada di barat kebaikannya tetap dan selalu ada untuk penduduk di bumi yang ada di barat. Maka keberkahan artinya adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Maka kalau seandainya kita mengatakan Ramadan syahrun mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, berarti Ramadan kebaikannya tetap dan terus menerus sampai hari terakhirnya selalu ada kebaikannya. Dari sini mulai timbul pengagungan terhadap bulan Ramadan, keinginan masuk ke dalam bulan Ramadan. Dari sini akhirnya kita tidak heran mengapa para salafus saleh yad'una Allah sittata asyhur an yuballighahum Ramadan. Berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum masuk Ramadan agar bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Dari sini kita tidak heran sebagian salafus saleh mengatakan Allahumma sallim lana Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Wasallim ilaina Ramadan. Masukkan kami ke dalam bulan Ramadan. Watasallamhu minna. Dan terimalah amalan-amalan kami nanti dalam bulan Ramadan. Tidak heran. Kenapa Ramadan yang bulan yang penuh dengan berkah? Tidak heran setelah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis seakan-akan ingin mengajak kepada para sahabatnya, ayo hati-hati, ini bulan bukan bulan sembarangan. Beliau bersabda, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam lafaz riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan, inna hadha syahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan ini telah telah datang kepada kalian, menghampiri kalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghadapi sebuah bulan yang bukan sembarang bulan. Tidak pernah ada satu nama bulan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an kecuali Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tidak pernah ada bulan yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Ramadan. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Tidak pernah ada Allah berseru di dalam suatu bulan untuk memperhatikan bulan tersebut. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, maka sambut bulan Ramadan. Sekarang waktunya untuk mencari kebaikan dalam bulan Ramadan. Maka kalau seandainya di dalam bulan Ramadan orang memperbanyak baca Al-Quran, zikir, berdiam di masjid, berdoa, bersedekah, berzakat, karena memang itu bulannya. Jangan dicela. Baca Qurannya cuma bulan Ramadan. Itu nanti. Kalau sudah masuk bulan Syawal baru diingatkan itu. Kalau sekarang masuk bulan Ramadan, memang waktunya untuk memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari keburukan, cukup. Sadar diri, engkau sekarang dalam bulan Ramadan. Tidak masuk akal seseorang turun ampunan, rahmat, kasih sayang, kemudian dia masih maksiat di malam-malam Ramadan. Masih maksiat di hari-hari dia puasa Ramadan. Tidak masuk akal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, keberkahan yang dimaksud adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Sampai detik terakhir Ramadan, maka dia adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Dan makna keberkahan yang kedua, kebaikan yang tetap dan terus menerus ada sampai akhirnya. Itulah Ramadan. Itulah bulan yang penuh dengan berkah. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan. Apa keberkahan Ramadan? Apa saja keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan? Maka perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikut kita akan mengetahui benar-benar keberkahan bulan Ramadan. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Dari hadis ini, riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, kita ambil beberapa keberkahan Ramadan. Yang pertama, keberkahan Ramadan yang pertama adalah dari mulai malam pertama sampai terakhir, maka para syaitan, pemimpin jin dibelenggu dengan rantai. Kalau ada yang bertanya, lalu mana berkahnya kalau dibelenggu dengan rantai? Jawabannya adalah hadis ini bisa dipahami secara lahiriah atau secara maknawiyah. Kalau kita pahami secara lahiriah, berarti yadullu dzalika alamatan ala barakatis syahr. Ketika para pemimpin jin dan syaitan dibelenggu dengan rantai, menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Karena tidak pernah ada bulan yang para pemimpin jin dan syaitannya diikat dengan rantai. Itu menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan. Tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Itu secara lahiriah. Adapun secara maknawiyah, saya ambilkan dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta. Beliau menjelaskan bahwa makna yang tersirat dari
para syaitan diikat dengan rantai dan dibelenggu dengan rantai, maksudnya adalah yadullu ala qillatil asin fi syahri Ramadan. Menunjukkan kepada sedikitnya orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Dan itu menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Sedikitnya orang bermaksiat, lebih condong kepada orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masih banyak yang bermaksiat, tapi dibandingkan yang taat lebih sedikit yang bermaksiat dibandingkan yang taat kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Itu menunjukkan kepada keberkahan Ramadan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Keberkahan Ramadan yang kedua adalah ditutup pintu neraka seluruhnya. Yang berjumlah 7, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Ini juga bisa dipahami dari dua sisi. Yang pertama, dari secara lahiriah. Itu menunjukkan kepada keberkahan Ramadan. Tidak pernah pintu-pintu neraka tertutup, tidak ada yang terbuka satu pintu pun dalam satu bulan penuh kecuali Ramadan. Menunjukkan kepada keberkahan Ramadan. Yang kedua, secara maknawi diambilkan juga dalam kitab Al-Muntaqa, menunjukkan bahwa yadullu ala kathrati thawabis siyam wa qiyamihi wa anna al-amala fihi yuaddi ilal jannah biidzni rahmat. Bahwa yadullu ala kathratil ghufran wat tajawuz 'anil dzunub. Ketika pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Ini menunjukkan kepada keberkahan Ramadan. Secara maknawi maksudnya adalah banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Dan banyaknya pemaafan terhadap dosa dalam bulan Ramadan. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Ini keberkahan bulan Ramadan. Yang kedua dari hadis ini. Yang ketiga, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dibukakan pintu-pintu surga yang 8, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Bisa dimaknai juga secara lahiriah dan secara maknawiyah. Secara lahiriah menunjukkan kepada keberkahan bulan Ramadan. Saking berkahnya Ramadan, Allah tidak membiarkan ada pintu surga yang penuh dengan kerahmatan dan kenikmatan ditutup, dibiarkan dibuka. Secara maknawiyah, yadullu ala kathrati thawabi siyam wal qiyam wa anna al-amala fihi yuaddi ila jannah. Menunjukkan kepada banyaknya pahala atas puasa di dalam bulan Ramadan, bangun malam beribadah di dalam bulan Ramadan, dan beramal di dalamnya menghantarkan ke dalam surga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keberkahan Ramadan yang ketiga. Kemudian keberkahan Ramadan yang keempat, berdasarkan hadis ini juga, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam Ramadan. Subhanallah. Ustaz, apa maksudnya dibebaskan dari api neraka? Maksudnya adalah apabila seseorang meninggal di dalam bulan Ramadan dan dia termasuk yang dibebaskan dari api neraka, maka tidak ada lain nasibnya kecuali surganya Allah dengan takdir dan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu keberkahan yang keempat dari bulan Ramadan berdasarkan satu hadis saja. Ada 4 keistimewaan keberkahan Ramadan. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan keberkahan Ramadan adalah yaitu Ramadan bulan paling banyak Allah mengabulkan doa-doa. Ini yang kelima.
Dan ini berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Al-Quran. Kalau kita perhatikan, Allah berfirman tentang puasa dan Ramadan. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. 183 sampai 187. Allah berfirman di ayat 186 tentang doa. Seakan-akan ada isyarat di situ bahwa Ramadan bulan pengabulan doa. Jadi kalau Anda lihat surah Al-Baqarah 183 tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang puasa dan Ramadan. Kemudian 186 khusus untuk doa, 187-nya tentang puasa lagi. Seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa bulan Ramadan keberkahannya adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Jika ia berdoa kepadaku, maka berdoalah kepadaku dan yakinlah kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bulan Ramadan adalah bulan pengabulan doa. Di antara hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam, ulama hadis abad ke-9 Hijriah. Kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, ulama hadis abad ke-14 Hijriah ini. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa lailah." Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam dan siang. Li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah, yakni fi Ramadan. Setiap hamba dari mereka di dalam bulan Ramadan memiliki doa yang dikabulkan. Ini keberkahan bulan Ramadan yang kelima. Bahwa Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Keberkahan Ramadan yang keenam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu keberkahan yang sangat luar biasa. Yaitu Ramadan bulan pengampunan dosa. Dan pengampunan dosanya bukan hanya di awal 10 malam pertama dari bulan Ramadan, tetapi pengampunan dosanya dari mulai malam pertama sampai malam terakhir. Ya. Adapun hadis para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu, ada hadis yang sering disebutkan oleh para penceramah, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Ramadan 10 malam pertamanya adalah rahmat dari Allah, 10 malam keduanya ampunan dari Allah, 10 malam ketiganya dibebaskan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dan hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Al-Baihaqi sendiri ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Inna fi sanadihi dha'fan." Sesungguhnya di dalam sanadnya ada kelemahan. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, beliau juga melemahkan hadis ini. Jadi hadis ini tidak sahih. Yang benar adalah maghfirah Allah dari bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih,
as-salawatul khams, hadis riwayat Muslim. Wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan mukaffiratu ma bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu. Ramadan Jumat kepada salat Jumat yang lalu. Ramadan adalah menghapuskan dosa-dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kalau orang sholat subuh berarti dosa antara isya dengan subuh diampuni. Sholat zuhur berarti dosa antara subuh dan zuhur diampuni. Sholat asar berarti dosa antara zuhur dan asar diampuni. Sholat maghrib berarti dosa antara asar dan maghrib diampuni. Sholat isya berarti dosa antara maghrib dan isya diampuni. Sholat subuh berarti dosa antara isya dan subuh diampuni. Orang sholat Jumat kepada Jumat yang lainnya pengampunan dosa. Orang masuk ke dalam bulan Ramadan diampuni dosanya. 1 bulanan penuh, bukan hanya 10 malam kedua saja pengampunan dosa. Itu dalil hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian juga berdasarkan dalil yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bulan Ramadan. Perhatikan, dan jangan sampai seseorang diberikan umur masuk bulan Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Jangan sampai. Karena salah satu puncak keberkahan Ramadan diampuni dosa. Dosa-dosa kecil, karena dosa besar memerlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Lalu setelah itu para sahabat bertanya, "Ma kunta tasna'u hadza ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, sebelum ini engkau tidak pernah mengucapkan amin ketika naik ke atas mimbar. Dan arti amin adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doa. Kabulkanlah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, Atani Jibril. Tadi Jibril alaihissalam mendatangiku. Faqala. Lalu beliau berdoa, Man adraka Ramadan. Falam yughfar lahu. Fadakhalan nar. Fa'aba'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, tapi tidak diampuni dosanya, maka dia dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, ucapkan amin wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengucapkan amin. Yang berdoa adalah Jibril dan yang mengamini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah? Maka hati-hati, jangan pernah meremehkan Ramadan. Ramadan bulan pengabulan doa. Jadi kalau seandainya ada orang di dalam bulan Ramadan tidak diampuni, itu keterlaluan. Berarti benar-benar tidak mengetahui kesempatan emas dalam bulan Ramadan. Karena kelailannya, karena kelalaiannya, peremehannya terhadap bulan Ramadan, kemalasannya, kemaksiatannya di dalam bulan penuh ampunan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Kemudian dalil, kan 3 kali amin. Amin yang pertama tadi. Amin yang kedua, Man adraka abawai falam yabirrahuma fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua-duanya punya kesempatan untuk masuk surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, tetapi dia kemudian tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Siapa yang namaku disebutkan di hadapannya, lalu dia mempunyai kesempatan emas untuk mendapatkan syafaatku, lalu dia tidak bersalawat atasku, maka dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Qul amin faqultu amin. Ucapkan amin, maka aku pun mengucapkan amin. 3 ini orang yang tidak tahu diri. Ada kesempatan emas tapi tidak disia-siakan. Maka jangan sampai nanti kita termasuk orang yang tidak tahu diri dalam bulan Ramadan. Dari mulai malam pertama bulan Ramadan, terutama saat sendirian,
La tabhathu an akhlaqir rijal fil masajid. Jangan cari orang soleh di masjid, semuanya soleh solehat. Lihat saat di rumah, saat sendirian, itu pertaruhan iman kita. Saat sendirian, saat di rumah, itu pertaruhan iman kita. Banyak-banyaklah beribadah saat sendirian di dalam rumah, saat tidak ada yang banyak mengetahuinya. Tetapi ingat, setelah itu jangan bikin status bahwa sudah selesai membaca surat Al-Baqarah. Nanti ada status indahnya di malam kedua selesai baca surat Al-Baqarah. Ya, ada. Taib. Ini keberkahan yang ke-6. Yang ke-7 dan ke-8 masih kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya. Dan wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.